Mencari hunian pastinya ingin yang terbaik. Nah, rumah itu bisa di mana aja nih. Tetapi yang menentukan itu sebenarnya bukan hanya rumahnya saja, tetapi lingkungan dan juga fasilitas yang ada di sekitarnya. Saat ini saya sedang berada di kawasan yang terbaik di Kota Bekasi. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Maria Fitri, property expert yang sudah mempunyai pengalaman selama belasan tahun dan juga sudah membantu ribuan klien dalam menemukan rumah impian mereka. Saat ini nih saya mau mereview untuk klaster yang ada di Summarecon Bekasi, yaitu klaster Olive Residence nih. Nah, ini ada salah satu rumah yang siap huni dan langsung bisa disurvei sama kalian semua. Ikuti kegiatan saya untuk hari ini ya. Di episode kali ini saya mau mereview rumah yang ada di belakang saya ini. Rumah ini terletak di sudut ya teman-teman. Jadi pemandangan itu kalau ke sebelah kanan itu bisa langsung ngelihat ke arah danau yang ada di dalam klaster ini nih. Aduh, cantik banget pemandangannya dari balkon samping ya. Lalu kita lihat nih, luas tanahnya juga luas banget. Walaupun rumah ini bangunannya itu 7x11, tetapi mempunyai sisa taman di samping seperti ini sehingga luas tanahnya itu mencapai 129 meter persegi. Rumah ini juga sudah dilengkapi loh dengan 41 kamar tidur dan 31 kamar mandi. Di bagian fasad tampak depan daripada rumah ini itu mengusung tema dan konsep modern minimalis nih teman-teman. Jadi bisa kita lihat ya, untuk fasad tampak depannya menggunakan warna coklat tua, coklat muda dan juga krem nih teman-teman. Jadi kita bisa lihat ini adalah menggunakan warna-warna alam, terutama menggunakan warna kayu. Apalagi ada sedikit tambahan aksen untuk conwood seperti yang ada di balkon bagian atas. Bagian atapnya ini menggunakan atap model pelana ya teman-teman, yang memang sudah menggunakan model genteng yang flat nih teman-teman. Bagian depan daripada rumah ini bisa kita lihat ya, di sini sudah disediakan satu carport yang muat untuk satu mobil seperti ini nih. Nah, carport ini belum ada kanopinya ya, jadi teman-teman kalau membeli rumah ini bisa langsung menambahkan kanopinya. Lalu di sebelah kanan ini masih terdapat sedikit taman yang bisa dipergunakan untuk taman bagian depan rumah. Kalau kamu butuh melebarkan carport, bisa banget nih, taman ini sebagian dijadikan carport kalau misalnya kamu mempunyai 2 mobil atau lebih. Area carport ini juga sudah disediakan untuk satu keran ya. Nah, ini tinggal dipasang aja kerannya nih teman-teman, udah ada stop kerannya. Lalu kita lihat di bagian belakang saya ini ada tembok berwarna coklat tua nih teman-teman, dengan aksen tali air seperti ini ya. Terlibat jendela yang kusennya terbuat dari aluminium berwarna coklat seperti ini nih teman-teman. Nah, ini kalau bisa kita lihat itu nanti kita akan mereview itu adalah kamar yang ada di lantai 1. Menaiki teras depan, ini ada 2 step ya teman-teman. Di bagian lantai daripada serambi depan atau terasnya ini dilapisi dengan homogeneous style berukuran 40x40 seperti ini nih teman-teman, dengan warna abu-abu ya. Nah, di sebelah kanan saya ini kita bisa lihat ini ada tembok yang mempunyai cat berwarna krem seperti ini ya teman-teman, dengan lagi-lagi ada motif tali airnya yang horizontal seperti ini nih. Apalagi dipadukan dengan aneka tumbuhan yang cantik. Ini pastinya nih ya, kalau misalnya duduk ngetes sore-sore itu bisa banget nih kalian tambahin serambi di bagian depan nih. Aduh, saya sih kepingin banget ngecil di bagian depan rumah ya. Lalu kita lihat juga nih di bagian tamannya ya. Ini kan terdapat taman samping yang indah kayak gini nih teman-teman. Ini ada profil sampingnya dari rumah ini karena tipe sudut ya. Jadi ada jendela yang mengarah ke samping gini dan juga ada profil samping seperti ini nih teman-teman. Tamannya juga dipercantik banget sehingga kalian bisa betah banget nih duduk ngecil sore-sore di sini. Kalau saya ya di bagian kayak gini pengen banget nih nambahin gazebo ataupun ada kolam ikan kecil nih di sini. Jadi saya bisa ngecil sama keluarga mungkin sambil ngerujak atau anak kita mainan di sini. Aduh, enak banget ya. Apalagi cuaca dan suasana mendung kayak gini asik banget nih buat ngecil sore-sore sama keluarga. Di bagian depan dan samping rumah seperti ini tenang aja, tamannya itu bakal disiramin sama town management nih teman-teman. Jadi itu sudah merupakan bagian dari iuran pengelolaan lingkungan ya. Apalagi kayak ada pohon ini nih di depan, jadi tambah rindang banget ya bagian rumahnya. Nah, kalau kamu membeli yang nggak tipe sudut, mungkin kamu akan mendapatkan nggak ada taman sampingnya aja kok. Jadi sebelah ini adalah tetangga sebelah.
Nah, jadi tipe rumah kayak gini juga ada untuk rumah yang tipe badannya ya. Nah, sekarang kita langsung masuk aja nih ke dalam rumahnya. Nih, memasuki rumah, kamu akan ketemu dengan ruang keluarga yang tersambung langsung dengan area ruang makan dan juga dapur bersihnya. Jadi rumah ini menggunakan konsep open space ya teman-teman. Ruangan yang ada di lantai 1 ini antara ruang tamu, ruang makan dan juga dapur bersihnya ini mempunyai dimensi 4,5 meter dikalikan dengan 5,5 meter nih teman-teman. Lihat nih, untuk area dapurnya ini sudah disiapkan tabletop seperti ini, yang bagian atasnya ini sudah dilapisi dengan homogeneous tile yang berwarna krem seperti ini. Lalu di sini juga udah disediakan satu kitchen sink dan juga kerannya. Nah, di bagian bawah bisa kita lihat ini sudah terdapat grease trap ya. Grease trap ini fungsinya adalah kalau misalnya kalian mencuci piring, lalu misalnya ada minyak ataupun bekas residu makanan, gak akan menyumbat saluran nih, tapi itu akan ditampung di grease trap ini. Di sebelah daripada dapur bersih ini terdapat satu panel jendela ya, yang mengarah ke sisi samping atau taman samping daripada rumah ini. Jadi sirkulasi udaranya itu selain dari bagian depan rumah, di sebelah daripada pintu utama juga terdapat sirkulasi ke arah samping dan juga belakang daripada rumah ini. Nih, ruang makannya kurang lebih di sini nih nanti teman-teman. Ini adalah area untuk kamu bisa taruh kulkas kamu di sini nih. Jadi misalnya nanti ada kulkas, ini ambil bahan makanan, kamu bisa mencuci dan juga memotong di sini. Nah, ini adalah bagian area untuk memasaknya. Nah, di situ adalah area untuk ruang keluarganya, kamu taruh sofa dan juga di sini sudah disediakan untuk kamu taruh TV di sebelah sini nih teman-teman. Jadi ini area TV, di bawahnya ini sudah disediakan nih area untuk kabel TV-nya, untuk antenanya, untuk wifi dan juga colokan untuk TV-nya. Semua udah dipikirin matang-matang ya. Nah, di bagian belakang daripada rumah ini juga masih terdapat lahan belakang loh. Lalu juga area belakang ini dipisahkan dengan satu pintu yang terbuat dari kaca yang pinggirannya aluminium berwarna coklat seperti ini ya teman-teman. Nah, di sebelah daripada pintu ini terdapat dua panel jendela yang bisa dibuka tutup untuk memaksimalkan pertukaran udara di rumah ini. Kita lihat yuk ke bagian belakangnya. Area belakang ini cukup spacious ya, mempunyai dimensi sekitar 4,5 meter dikalikan dengan 3 meter nih teman-teman. Lalu kita lihat nih, ini adalah laundry area ya teman-teman. Jadi area untuk mencuci dan menjemur, dan di bagian sebelah kiri itu sudah disiapkan satu spot dan juga ada satu pompa air nih. Nah, di situ ada 3 valve, yaitu keran-keran untuk jalur air daripada rumah ini. Karena ini adalah rumah sudut, terdapat satu pintu untuk menuju ke taman samping daripada rumah. Selain itu, di bagian belakang ini juga sudah dilengkapi dengan satu kamar tidur untuk asisten rumah tangga, yang di dalamnya juga terdapat satu kamar mandi untuk asisten rumah tangga. Nah, untuk kamu yang tinggal bersama dengan orang tua kamu, tenang aja. Di lantai 1 ini juga sudah dilengkapi dengan satu kamar tidur dan juga satu kamar mandi. Siap. Letaknya ini bersebelahan daripada ruang tamu ya teman-teman. Kamar tidur yang ada di lantai 1 ini lumayan ya teman-teman untuk ukurannya, mempunyai dimensi 3 meter dikalikan dengan 3,5 meter. Ini jadi kalau misalnya kamu mau taruh satu kasur, satu lemari dan juga satu meja kecil, itu masih muat banget nih teman-teman. Nah, kalau kamu nggak butuh kamar di lantai 1 ini untuk orang tua ataupun untuk tamu, bisa juga kamu bongkar kamar ini sehingga ruang tamunya lebih besar, atau untuk kamar yang ada di lantai 1 ini kamu sulap menjadi home office kamu. Untuk kamar ini sudah dilengkapi dengan satu panel jendela ya teman-teman, yang menghadap ke arah carport tadi nih. Jadi jendela ini mempunyai kusen yang terbuat dari aluminium berwarna coklat seperti ini. Lantai daripada kamar dan juga semua area yang ada di rumah ini dilapisi dengan homogeneous tile yang berukuran 60x60 berwarna putih sedikit agak keabu-abuan seperti ini ya teman-teman. Lalu di kamar ini juga sudah dilengkapi dengan satu downlight, satu power outlet atau colokan listrik, dan juga ada instalasi AC yang terletak di atas daripada pintu masuk. Kamar mandi yang ada di lantai 1 ini letaknya bersebelahan daripada kamar tidurnya. Nah, kamar mandi ini memanfaatkan ruangan di bawah tangga. Jadinya pasti ada 2 step turun nih teman-teman menuju ke kamar mandi yang ada di lantai 1 ini.
Mempunyai dimensi sekitar 2 meter dikalikan dengan 1,5 meter. Untuk kamar mandi lantai 1 ini cukup fungsional nih teman-teman, karena sudah dilengkapi dengan satu wastafel, satu toilet duduk dan juga jet washernya, dan juga area shower seperti ini nih. Antara area kamar mandi kering dan basah ini ada sedikit perbedaan level di bagian lantainya ya. Untuk kamar mandi ini juga sudah dilengkapi dengan satu floor drain yang terletak di bagian showernya. Di bagian lantai daripada kamar mandi ini sudah dilapisi dengan homogeneous tile berukuran 60x60 yang permukaannya kasar berwarna krem seperti ini nih teman-teman. Di bagian dindingnya juga sudah dilapisi dengan homogeneous tile berukuran 40x60 dengan warna yang senada. Terdapat variasi motif daripada homogeneous tile yang terletak di dinding yang memakai warna dan juga motif seperti batuan alam seperti ini. Untuk sirkulasi di kamar mandi yang lantai 1 ini sudah dilengkapi dengan exhaust ya teman-teman. Jadi untuk kamar mandi ini pastinya nggak akan pengap. Pintu kamar mandi menggunakan pintu kayu yang dicat berwarna coklat yang senada dengan warna pintu yang ada di rumah ini yang lainnya. Bagian busanya juga memakai aluminium yang berwarna coklat seperti ini nih teman-teman. Sudah selesai untuk mereview semua ruangan yang ada di lantai 1. Sekarang kita naik yuk ke lantai 2-nya. Menaiki tangga ke lantai 2 ini nggak terasa capek ya, karena jarak antar anak tangganya ini nggak terlalu tinggi, jadi ramah buat lutut kamu. Di bagian tangga ini dilengkapi dengan railing yang terbuat dari besi berwarna hitam, yang bagian atasnya ini terdapat pegangan dari kayu yang sudah divarnish seperti ini nih teman-teman. Di lantai 2 daripada rumah ini terdapat satu kamar mandi anak, satu kamar tidur anak, dan juga satu kamar tidur utama dengan kamar mandi dalam. Sebelum memasuki kamar mandi, lihat di sebelah kiri saya ini terdapat satu panel jendela yang bisa dibuka tutup untuk sirkulasi udara di bagian lorong ini nih teman-teman. Kamar mandi anak ini mempunyai dimensi 1,5 meter dikalikan dengan 3 meter. Di kamar mandi ini sudah dilengkapi dengan wastafel dan juga cermin. Nah, di bagian kiri daripada wastafel ini juga sudah terdapat power outlet yang diperuntukkan untuk electric shower. Nah, di sebelah daripada wastafel terdapat satu toilet duduk yang sudah dilengkapi dengan jet washer ya teman-teman. Lalu di bagian ujung adalah area untuk shower atau mandinya. Nah, di sini sudah dilengkapi dengan keran air dan juga showernya, di mana keran air ini sudah terhubung dengan pipa air panas dan dingin. Kamu tinggal beli aja water heater dan pasang supaya tersambung nih. Nah, kalau water heaternya sendiri itu ditaruhnya di area rooftop ya. Di bagian lantai kamar mandi ini sudah dilapisi dengan homogeneous tile berukuran 60x60 yang berwarna abu-abu muda, yang berwarna krem seperti ini nih teman-teman. Nah, kalau untuk di bagian area showernya, untuk keramiknya menggunakan warna abu-abu tua. Terdapat perbedaan level antara kamar mandi basah dan kamar mandi keringnya. Lalu kamar mandi ini juga sudah dilengkapi dengan satu floor drain. Di bagian dinding daripada kamar mandi ini juga sudah dilapisi dengan homogeneous tile berwarna sama, di mana terdapat perbedaan warna antara kamar mandi basah dan kamar mandi keringnya nih teman-teman. Kamar mandi ini juga sudah dilengkapi dengan satu jendela kecil untuk sirkulasi udara. Nah, sekarang kita lihat yuk untuk kamar tidur anaknya. Ini adalah kamar tidur anaknya yang terletak bersebelahan dengan kamar mandi anak. Untuk kamar tidur anak ini mempunyai ukuran 2,5 meter dikalikan dengan 3 meter nih teman-teman. Kamar tidur anak ini dilengkapi dengan satu power outlet atau satu colokan listrik, dan di bagian atas daripada pintu kamar terdapat instalasi untuk memasang AC nih teman-teman. Kamar tidur anak ini dilengkapi dengan dua panel jendela menghadap ke taman samping rumah dan juga menghadap ke balkon atau bagian depan rumah. Untuk kamu yang beli tipe badan, nanti kamu nggak akan mendapatkan yang ke arah bagian taman samping rumah ya jendelanya. Jadi cuma satu jendela aja menghadap ke bagian depan rumah. Sekarang kita lihat untuk kamar tidur utamanya. Yuk. Kamar tidur utama ini cukup spacious ya teman-teman, mempunyai dimensi 3,5 dikalikan dengan 4 meter. Kamar tidur utama ini juga terhubung dengan balkon dan juga sudah mempunyai kamar mandi dalam. Di bagian tembok yang mengarah ke fasad depan, bisa kita lihat ya, sudah dilengkapi dengan 3 panel jendela yang besar seperti ini nih teman-teman. Jadi sirkulasi udara untuk kamar utama ini pastinya sangat maksimal
banget. Selain untuk sirkulasi udara, jendela ini juga berfungsi sebagai penerangan cahaya alami. Jadi kalau misalnya masih siang seperti ini tuh nggak perlu kamu nyalain lampu ya. Kalau kita lihat layoutnya nih, ini adalah tempat untuk menaruh ranjang di bagian sini ya teman-teman, atau tempat tidur. Nah ini adalah bagian bedside table-nya atau nakas kanan dan kiri. Di sini disediakan masing-masing di kanan dan kiri ini satu colokan. Jadi ada dua colokan listrik atau power outlet di bagian samping ranjang ya teman-teman. Di seberang daripada area ranjang bisa kita lihat sudah ada nih disiapkan untuk power outlet, karena di sini taruh TV ya. Ini area untuk nonton TV di bagian sini nih teman-teman. Selain power outlet atau colokan listrik, juga sudah disiapkan untuk antena untuk kamu nyambung ke TV kabel dan juga ke bagian wifi nih teman-teman, dan juga saluran telepon ya. Nah, ini adalah balkon daripada kamar tidur utama. Di sini terdapat pintu kaca yang pinggirannya terbuat dari aluminium seperti ini ya teman-teman, yang berwarna coklat. Jadi ini mengarah ke balkon rumah ini nih teman-teman. Bagian balkonnya pun cukup spacious ya, mempunyai dimensi sekitar 1,5 meter dikalikan dengan 1,7 meter. Nah kalau misalnya kamu membeli tipe sudut seperti rumah ini nih, bisa kita lihat nih, kita bisa melihat pemandangan ke arah bagian clubhouse dan juga ke arah bagian danau yang terdapat di dalam kawasan Olive Residence ini. Balkon ini dilengkapi dengan kaca yang berukuran kurang lebih di atas pinggang ya teman-teman. Lalu di bagian atasnya ini ada aluminium seperti ini nih teman-teman untuk pegangan kacanya. Tembok di bagian balkon ini mempunyai motif concrete wood atau conwood seperti ini ya teman-teman. Jadi ini bukan panel kayu, tetapi konkrit yang dimotif seperti kayu dan berwarna kayu seperti ini. Asik banget ya rumah dan kamar yang punya balkon kayak gini nih, suka banget dan kelihatan lebih mewah. Nah sekarang kita akan ngebahas tentang kamar mandi yang terdapat di dalam kamar tidur utama ini. Yuk, mempunyai dimensi yang hampir sama dengan kamar mandi anak. Jadi dimensinya ini sekitar 1,5 dikalikan dengan 3 meter. Di dalam kamar mandi ini juga sudah dilengkapi dengan satu wastafel dan juga satu cermin, yang di samping daripada wastafel ini pastinya sudah dilengkapi juga dengan satu power outlet atau colokan listrik supaya kamu bisa langsung memakai untuk electric shower kamu ya. Di sebelah daripada wastafel terdapat satu toilet duduk Eco Flush yang sudah dilengkapi dengan jet washernya. Di samping daripada toilet duduk terdapat area untuk mandi atau kamar mandi basah seperti ini nih teman-teman. Nah bisa kita lihat di sini sudah dilengkapi dengan shower seperti ini. Nah shower ini terhubung dengan pipa air panas dan juga dingin ya teman-teman. Untuk bagian lantai daripada kamar mandi utama ini dilapisi dengan homogeneous tile berukuran 60x60. Di bagian kamar mandi keringnya ini warnanya warna abu-abu muda. Kalau di bagian kamar mandi basahnya ini menggunakan warna abu-abu tua seperti ini. Di bagian dindingnya pun juga sudah dilapisi dengan homogeneous tile yang mempunyai motif yang sama nih teman-teman, tapi ukurannya 40x60 cm. Jadi kalau misalnya warna di kamar mandi keringnya ini abu-abu muda, kalau di kamar mandi basahnya atau area showernya ini menggunakan warna abu-abu tua seperti ini ya. Kamar mandi ini juga sudah dilengkapi dengan satu floor drain di bagian area showernya. Selain itu, kamar mandi ini juga sudah dilengkapi dengan satu jendela, di mana jendela ini berfungsi sebagai sirkulasi udara. Di dalam klaster Olive Residence ini sudah dilengkapi dengan aneka macam fasilitas bintang 5 nih teman-teman. Mulai dari clubhouse yang ada di belakang saya. Di dalam clubhouse itu terdapat ruangan serbaguna yang di dalamnya sudah dilengkapi juga dengan meja pingpong dan meja biliar. Ada juga swimming pool untuk anak-anak dan dewasa, ada children playgroundnya, dan juga ada jogging track seperti ini nih teman-teman. Dan juga pastinya terdapat aneka taman yang asri seperti salah satunya yang saya dudukin sekarang ini. Jadi banyak banget area terbuka yang bener-bener bisa buat healing seperti ini nih teman-teman. Apalagi pemandangan yang ada di depan saya ini tuh cantik banget danaunya nih teman-teman. Jadi bisa buat inspirasi kamu nih. Kalau kamu lagi bosen work from home atau school from home, bisa banget kamu pindahin laptop kamu sambil kerja, ngelihat pemandangan ini pasti banyak banget nih, langsung dapat inspirasinya. Bener nggak? Dan
untuk kawasan dari Summarecon Bekasi ini mempunyai luasan 240 hektar yang pastinya sudah dilengkapi dengan aneka macam kebutuhan untuk kamu nih. Mulai dari Mall Summarecon Bekasi, aneka macam kuliner, ada area La Spezia di BCBD juga aneka kuliner juga nih teman-teman ya. Pusat kuliner, dilengkapi juga dengan pusat bisnis dan perbankan. Lalu sudah ada sekolah ya teman-teman. Di sini ada sekolah BPK Penabu dan juga sekolah Al-Azhar serta Binus University. Di dalam kawasan Summarecon Bekasi ini sendiri juga ada Hotel Haris dan juga Convention Center Haris loh teman-teman. Jadi benar-benar semuanya ada di sini. Untuk aksesibilitas ke arah Kota Mandiri Summarecon Bekasi ini juga sudah bisa ditempuh dengan aneka transportasi nih teman-teman. Mulai dari Transjakarta, lalu juga ada stasiun kereta yang nggak jauh dari sini. Juga sudah ada 2 pintu tol yang benar-benar deket banget dari sini nih teman-teman. Pastikan kamu memilih rumah yang mempunyai akses yang luar biasa dan juga fasilitas bintang 5 serta lingkungan yang enak seperti ini. Buruan aja kalau kamu yang pingin cek atau pingin tanya-tanya dulu atau mau langsung survei bisa hubungi aku Maria Fitri di nomor yang ada di layar ya, di 0878815111188. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube aku dan tekan tombol loncengnya supaya kamu bisa mendapatkan informasi dan berita properti update terbaru yang ada di Jabodetabek dan juga seluruh Indonesia. Bye bye, salam properti.